Perlambang tuh ini, Dut. Obrolan halaman belakang. Oh, Ini halaman belakang. halaman belakang. Belakang halaman. Jadi kalau belakang halaman ada ini daftar pustaka biasanya. Oh, dapat belakang. Bener juga. Referensi ya. Ini kita lagi bikin data. Oke. Coba Jadi dijelaskan. apa Bang? Tema ada isu apa nih sekarang nih yang seru nih buat dibahas? Yang pasti ini pasti jadi hot topic semua konten konten kreator ya. YouTuber, Instagramable, pokoknya TikToker semua menuju pemilu 2024. Ya, apalagi yang semalam kan. Oke. Wah, itu mah hot Seru tuh Bang. topic Semangat. banget tuh. Nah, sebelum menuju ke sana, Abang akan nanya gini, Aji dulu deh, semua ya Aji dulu. Mm-mm. Seberapa peduli Aji dengan pemilu kali ini gitu? Seberapa peduli? Dibilang peduli harus peduli ya. Peduli mah peduli, tapi seberapa pedulinya itu kita jadi secara ini mah politik ini aja, bukan praktis apa? Pasif jadinya. Pasif. Ya jadi ngelihat aja yang apa yang ada di pampang-pampang yang diplang di ya banyak yang berseliweran lah di mana-mana tuh. Itu kan jadi bahan bacaan kita, jadi bahan pertimbangan kita. Informasi-informasi di mana, di semua kanal, di YouTube, di Instagram segala macam. Iya. Nah, itu yang jadi panduan kita buat milih siapa nantinya yang akan memimpin ke depannya. Ya berarti seberapa peduli itu peduli ya pertama ya. Pedulinya Oh, itu dianggap peduli. peduli ya dengan nanti ikut nyoblos vote ya. Ya, nyoblos ngikut, nyoblos mah pasti nyoblos. Tapi pilihannya itu, nah pertama misalkan apa udah jauh dulu apa masih? Udah pokoknya seberapa peduli pokoknya ya. Oke, peduli. Nah, mending lanjut dulu. Sony Chandra Winata seberapa peduli dengan pemilu kali ini? Saya setiap pemilu juga peduli Bang, karena sebagai warga negara yang baik, terus hasil dari pemilu itu kan sebetulnya menentukan arah kebijakan nantinya ya. Siapapun nanti yang akan berdiri jadi pemimpin bangsa, ya berarti kita harus peduli dulu nih peduli sama proses pemilihannya. Oke peduli ya. Mas Ropik Saya kali peduli ini nggak? peduli banget bang. Sip, good. Karena sebelumnya saya nggak pernah nyoblos. Oh, Sebelumnya jangan nyoblos, baru nyoblos itu pas Jokowi pertama kali nyalonin. Berarti 2014. 14 dong. oh pertama kali, ya. 2009 kan 2009 kan udah udah usianya. 9 kan masih SD ya dong. 14, 19, 19. tapi belum nyoblos. Belum. Baru pas Jokowi presiden itu kita nyoblos bang. Sebelumnya kita tidur aja kalau ada pemilihan. Tapi tak tahu kenapa pas Jokowi itu perasaan kok Pengen nyoblos. pengen nyoblos dan pengen ikut serta gitu dalam pemilihan presiden. Berarti nyoblos itu. Kagak, kita nyoblos Prabowo 2 kali. Sampai sekarang pun kita sepakat dukung Prabowo. Belum itu. Kita mencoba normalitas, netralitas kita. Ya. Dengan cara apa ditunjukkan kepeduliannya itu, Aji? Gimana cara pedulinya gitu? Ya pedulinya sih buat diri sendiri dulu ya kan ya. Ya, buat diri sendiri dulu apa keluar apa gimana? Ya pedulinya sih yang pasti ikut nyoblos. Itu salah satunya. Yang kedua ya mungkin ngasih pandangan aja ke orang-orang terdekat kita. Kondisi maksudnya perspektif pribadi, pandangan pribadi ke orang-orang terdekat kita, ke istri, ke anak. Tapi anak kan masih kecil juga. Ke Ke istri keluarga lah. orang juga. Ke istri orang, istri temen. Itu maksudnya si A mah begini, si B begini, si C begini. Jadi saya ngasih tahu doang kalau saya milih ini. Ya bebas kasih pilihan. Berusaha saling gitu. mengaruhi nggak? Kalau Oh, Aji? enggak. Enggak begitu ya. Sony dengan cara apa? Pedulinya. Saya ya karena medianya sekarang sangat mudah ya diakses melalui online. Jadi ketiga paslon saya ikutin Bang sebetulnya. harus itu. Ketiga-tiganya Biar saya tahu ikutin kita. Ya, biar perkembangan aktivitas mereka, terus gagasan-gagasan mereka sampai ke program-program mereka juga saya ikutin sebetulnya. Saya pantau gitu di media sosial. Ini bicara ini ya, bicara pilpres ya. Pilpres dulu ya.
presiden aja sih sebetulnya yang apa? Yang saya ikutin dari mulai sebelum pencalonan sebetulnya. Udah tadi kan apa? Ngikutin di media sosial tiga-tiganya. Nah, Mamas nih, dengan cara apa kepeduliannya terhadap pemilu kali ini? Apa ditunjukkan melalui apa gitu pedulinya? Atau Aji tadi ngikut gitu kan, nyoblos, Iyalah kita ikut nyoblos, kampanye apa gimana pedulinya? mengamankan pemilu, tidak posting-posting sesuatu yang mengandung sara, kebencian. Udah bagus itu. Udah bener. Iya. Terus yang bikin remuk tuh yang posting-posting isu sara-sara begitu yang bikin konflik tuh. Jadi pemilunya nggak sehat. Bener. Tapi kan ada Emang ada yang ada masih sumber, syarat? ada Ya api, misalnya kan. ada penyulut. Iya. Emang ada yang masih Ya pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Sampai sekarang mah nggak ada justru. Ya misalnya kan Prabowo sebagai pelanggaran HAM misalnya kan itu udah postingan yang melanggar, kan nggak ada keputusannya dia melanggar HAM. Kayak gitu kan gitu kan bikin orang jadi gimana gitu, terpengaruh hal-hal buruk gitu. Justru kalau dengerin debat malam ya belum selesai justru. Iya makanya. Belum selesai itu si masalah HAM itu. Belum selesai di kepemimpinan era Jokowi sekarang tuh belum selesai. Oke, yang kedua peduli, semua peduli ya, bagus lah kalau peduli karena memang gini abang simpulin sementara, kenapa harus peduli, seberapa peduli ya, kenapa harus peduli juga karena memang pemilihan itu kita menentukan atau mencari calon pemimpin kan, pemimpin bangsa ya. Kalau kita nggak peduli ya maka tamu-tamu kekuasaan akan diisi oleh orang-orang yang bukan memang berdasarkan pilihan rakyat kebanyakan, pilihan kita lah gitu. Jadi ya jadi pilihan orang-orang tertentu aja yang pengenin dia jadi duduk di situ gitu. Ya. Jangan begitu, kita harus peduli gitu kan. Nah maka dia itu memang harus cari tahu sebanyak mungkin informasi itu. Yang kedua ya, kira-kira nih kita coba untuk netral aja, jadi jangan berat sebelah atau memojokkan, melebih-lebihkan atau menjelek-jelekkan salah satu pasangan. Menurut kalian paslon yang mana yang paling mumpuni gitu, paling bisa untuk menjadi pemimpin masa depan bangsa Indonesia ini gitu? Jadi Kalau dari Aji bang, ini bukan masalah atau yang siapa kayak ya kriteria aja deh dibalik gitu kan? siapa paslonnya, tapi lebih ke Yang ini bagaimana? sih. Ya intinya sih yang lebih bisa benar-benar kebijakan tuh dijalaninnya, ditetapinnya juga dari aspirasi masyarakat, bukan tiba-tiba ujuk-ujuk keluar kebijakan A, padahal kebijakan itu bertentangan dengan kebijakan lain, lain. Berarti udah bener dong jalur musrembang itu. Ya. Sebetulnya benar, ya benar banget lah maksudnya. Satu itu, tapi nggak tahu kenapa ya, setelah banyaknya kebijakan yang terbit nih di masa-masa sekarang nih belakangan, jadi kayak ini mah mau siapa juga ya sama-sama aja sih, kecuali mereka si yang pemimpin itu harus merubah sebanyak itu tuh kebijakan yang dirubahnya. Ke situ sih bang jadinya. Jadi kayak di antara tiga ini akhirnya bukan milih yang siapa yang terbaik, akhirnya siapa yang paling mending. Pasukan menang mending dong ya? Iya. Oh, ada tuh Karena ya. berarti gak ada yang terbaik ya mas ya? Yang mendingan ya? Yang mendingan lah. Nah, Ada di antara ketiga itu. Mudah-mudahan sih ada. Oh, ada ya. Mudah-mudahan sih ada. Ya kriterianya tadi pertama, ya kalau netapin kebijakan harus dari ya benar-benar aspirasi masyarakat dan berguna untuk masyarakat si kebijakannya. Karena kan level kebijakan di pusat ya. Terus yang kedua ya, yang punya visi misi gagasan yang visioner gitu ke depan. Jadi bukan di ini kan masalahnya tingkat tertinggi nih bang. Tingkat tertinggi kan pasti hanya mengarahkan doang, nggak mungkin dia turun langsung ke lapangan ya. Iya. Nah itu jadi maksudnya harus ada pemimpin yang bisa mengarahkan ke visi yang jauh lebih baik gitu. Hanya mengarahkan aja, jangan langsung turun ke bawah gitu. Karena kan kita ada hierarki berjenjang ya kalau di pemerintahan tuh. Ada masing-masing ada tugasnya lah, tupoksinya masing-masing punya ini. Nah itu kriteria yang keduanya. Kriteria yang ketiganya yang jelas ya memiliki wawasan yang luas sih di dunia internasional, di dunia ekonomi, terus transportasi apa segala macam lah.
minimal wawasan dia terhadap itu ngerti gitu. Nggak kalau ditanya tentang ekonomi apa ini maksudnya, kalau ntar ditanya tentang apa ini apa sih maksudnya kayak gini, nah itu kan jadi gampang lagi, dia ntar harus belajar lagi ke situ, jadi lambat gitu. Nah, Kan ada tim ahli. tim ahli juga bisa disetting bang. Ya gitu sih. Gitu ya. Sony? Kalau saya sendiri sih, karena ini pesta politik Pak, pesta politik sebetulnya, jadi Pesta demokrasi bukan? pesta demokrasi juga betul. Jadi ya jalankan dengan sebaik-baiknya gitu. Artinya dari mulai ini kan ketiga paslon itu orang-orang terbaik bangsa bang, Ya udah dipilih. dan itu Kandidat. udah dikandidatkan dari masing-masing pendukung ya, termasuk kita juga nanti pun akan menjadi salah satu pendukung mereka dengan mencoblos 14 Februari itu. Jadi hal-hal yang sifatnya apa ya, kebijakan atau aturan itu harusnya diikutin step by stepnya gitu. Kemudian dari ketiga paslon ini juga saya sepakat tadi harus berwawasan luas, karena yang kita urus tuh bukan keluarga atau bukan RT RW gitu kan. Yang saya sorotin sih sebetulnya biaya politik di kita itu terlalu mahal. Iya. Nah, jadi mungkin ada beberapa atau salah satu paslon yang apa itu ya, menjalankan politik itu dengan sederhana. Maksudnya tidak perlu dengan membagi-bagi sesuatu atau apa, hura-hura, dangdutan kayak gitu-gitu kan itu apa ya, pesta politik yang lama, pesta demokrasi yang lama itu kan. Tapi smart kampanye gitu bang, kampanye pintar itu memang salah satu jalan untuk kita bisa memilih dan memilah siapa nanti yang akan menjadi pilihan kita sebetulnya. Ada di ketiga itu, di salah satunya ada. Ada. Dan Sudah. itu dia mereka mencontohkan bahwa kampanye itu nggak selalu harus mahal, kampanye itu nggak selalu harus bagi-bagi sesuatu gitu kan. Karena yang saya pandang ke apa di masyarakat sekarang itu ya semuanya selesai dengan money politik. Betul. Itu di direct namanya, dicocokin. Karena dididiknya seperti itu masyarakat. Di apa, di lingkungan saya sendiri lah ya, di rumah gitu. Mereka tuh apa, ketika ada bukan paslon lah, ketika ada caleg atau simpatisan salah satu paslon, pasti mereka akan menanyakan itu, mana atuh minyakna, mana atuh amplopna. Kebentuk akhirnya. Kebentuk masyarakat kita itu sebetulnya udah kebentuk seperti itu. Sudah tidak penting lagi mereka siapa yang gagasannya bagus, siapa yang wawasannya luas. Itu sudah tidak bisa dipungkiri. Setiap kampanye pasti minta buat bensin. Setiap kampanye pasti diharapkan dikasih sesuatu. Karena mereka berpikir di awal apa, mereka sudah berjanji, terus di awal juga mereka sudah bisa menikmati, walaupun nanti setelah terpilih atau tidak terpilih ya terserah mereka gitu kan, terserah nanti yang pemimpin gitu kan. Yang penting Anda masuk ke wilayah saya, Anda ingin dipilih, ya sok bayar saya gitu untuk memilih Anda gitu. Itu yang terbentuk di masyarakat kita, nggak bisa dipungkiri itu. Tapi seberapa meleknya sekarang orang-orang? Nah karena ada paslon yang melek sekarang? mencontohkan kampanye itu tidak harus mahal, kampanye itu tidak harus hura-hura, kampanye itu tidak harus bagi-bagi sesuatu yang sifatnya instan. Saya rasa itu sudah paling tepat gitu, karena biaya politika itu terlalu mahal gitu. Benar-benar. Itu yang sebenarnya harus disoroti sama teman-teman penggiat politik atau Generasi teman-teman sekarang ya. generasi sekarang yang juga. mencontohkan untuk generasi sekarang. Iya. Mas gimana? Ya sama juga sama kayak Mas Son. sama gimana? Belum tentu sama, coba kau bilangin lagi. Harus kayak gimana Harus pemimpin gimana tuh? gitu. Pemimpin kayak gimana? Kurang lebih sama kayak Mas Son. Kita Sadar sama ya. Dia sadar. satu pemikiran.
Berarti sadar ya? Udah sadar ya? Sadar. Oh, alhamdulillah akhir banget. Itu fenomena yang selama ini terjadi sebetulnya udah. Mungkin dari orde Iya. baru, dari orde baru Betul, juga. betul. Itu orde, dari orde orde baru baru juga. Itu warisan orde baru ya. Kampanye, saya ikutin kampanye itu dari mulai SD bang, suka ikut konvoy gitu. Iya sama aja Konvoy. zaman SD Dari SD suka diajakin diajakin gitu kan. bawa sampai bendera, bawa dikasih bendera. kaos yang karena keringetan gak nyerap. Iya. Itu dari SD. Dan itu betul ada warisan-warisan orde baru yang masih dipakai sampai sekarang. Ternyata sekarang tuh udah nggak perlu kayak gitu sebetulnya gitu kan. Bener banget sih apa yang disampaikan A. Sony Sandrawinata. Itu pendidikan tuh, abang sih pendidikan politik gitu. Yes. Jadi memang sebagian rakyat kita itu, sebagian sekelompok rakyat kita itu memang terluncur ngomongnya. Memang dipelihara emang untuk momen-momen tertentu seperti itu tadi ya. Jadi jangan sampai naik kelas nih kelompok-kelompok golongan yang kayak tadi itu yang bisa dibegitukan tuh. Jangan sampai naik kelas. Ya. Udah aja tetap begitu agar bisa dibegitukan lagi. Oh iya. Beli suaranya. Suatu momen-momen tertentu gitu. Dibeli suaranya selesai. Kalau dia naik kelas, pendidikan politik yang seperti sampaikan A. Sony tadi. Politikus makin ribet. Ribet nanti, aduh nggak bisa dong gua menang aja. Iya, Gua harus ngadu lagi. gagasan nanti besok-besok untuk jadi calon karena udah melek gitu loh. Ya kan? Gitu soalnya tadi mau ngomong apa aku pak bang? Mahal di Indonesia tuh biaya politik tuh Mahal, mahal. one man one vote gitu kan. Mahal Kayak satu orang. Sebetulnya satu memang vote, bisa diadopsi yang voting. dulu itu DPR. jadi anggota-anggota dewan itu memang terseleksi dari partai. Oh baru ingat nih tadi mau ngomong apa? Jadi ini apa? Orang-orang yang kayak gitu ya tadi benar kata abang. Nah, Emang ngebikin mental masyarakat tuh ya jadi mental Dipiara, minta-minta. iya, dipiara. Jadinya akhirnya mental yang nggak mau maju. Iya. Ntar juga dikasih kan? Jadi Atau datang calon legislatif, tim sukses paslon, pilpres gitu kan. Pasti mereka yang mereka harapkan tuh itu. Iya. Terus kadang kalau ada Amplopnya mana? abang baru tahu gitu. Gila ya, bener ya. Amplopnya mana tuh? Bahkan sampai ya kalau lagi ngumpul-ngumpul ngopi sama tetangga-tetangga gitu, karena ada salah satu. Itu nerima dari semuanya kan dia kan? Ya, nerima Siapa dari yang datang, semuanya. Kan? Iya kan? iya. Nerima dari semuanya. Akhirnya kan itu ngebentuk mental masyarakat yang udahlah nyantai sudah juga dapat ntar minta weh. Iya. Datang calon ini diminta, diambil. Datang calon ini diminta, diambil gitu kan. Itu udah ada nggak usah peduli lagi sama Itu gagasan gimana mereka. itu careless, apatis ya? Atau Pemerintah juga tahu sebetulnya cara-cara itu Heeh. memang terjadi sampai ke Bawaslu juga sebetulnya tahu, tapi kan belum pernah ada tindakan yang konkret gitu dari penyelenggara maksudnya pemilu. gini, kalaupun calon tertentu yang akan berkontestasi, mereka juga carelessnya, tidak pedulinya begini. Ya percuma aja gue sampein gagasan, mereka nyampe nggak di mereka gitu, mereka ngerti nggak gitu? Ada nggak begitu? Ada Ada yang apatis Ada. juga dari calonnya gitu ada. kan? Udah aja Calon utama cara Ron? cepat aja gitu. ngobrol-ngobrol doang, nggak lewat Terus GHC. terus di masyarakatnya keberpenerimaannya begitu nggak gitu kan? Ya, Pusing-pusing gua dengerin gagasan segala macam. Udah aja ada istilah baru nih abang dapat dari teman main ngobrol. Bukan lagi instan, ekspres kata teman. Ya. Jangan deh, udah. Dangdutan aja segala macam gitu. Nah, keduanya begitu nggak sekarang? Si calonnya sendiri begitu menganggapnya ya, nggak peduli gitu. Nanti juga nggak nyampe paling gagasan gua, atau yang di bawah nih. ya banyak bang sebetulnya yang Gak usah nyampein gagasan gua juga. yang beranggapan seperti itu banyak sebetulnya, termasuk dari seleksi penerimaan calon juga partai-partai politik juga kan butuh biaya politik. Dapat nomor lah. Beli nomor urutan yang saya dengar ya, tapi nggak tahu benar atau enggak. Jadi urutan yang paling atas itu 1, 2, 3 itu memang dipromosikan atau dijual gitu kan, tapi nggak tahu betul atau enggak ya. Ya, ide gagasan tuh perlu nggak menurut kalian? Ya Diawali perlu dengan lah, itu, kalau ide kalau gagasan. buat saya pribadi sih perlu gitu kan. Perlu nggak? Perlu banget bang harusnya. Perlu nggak, Pik? Perlu dong. Perlu. Ide gagasan itu.
kan brilian itu. Itu kan Iya. Menimbulkan Tidak semua orang berpikir yang sama kan. Ketika salah satu punya gagasan yang tadinya kita nggak kepikiran, oh iya, ternyata memang harusnya seperti itu. kan satu sisi si gagasan itu ya kalau kita di perencana kan pasti gagasan tuh harus menjawab isu yang ada. Isu itu harus dijawab dulu. Ya. Plus visi kedepannya mau kayak gimana arahnya. Iya, kan Jadi dia yang ngedirect gitu. nanti Kemana sih kita nih? ya betul nanti diajawantahkan itu ke semua lini aspek sektor. Ini Itu jangan sih yang saya soroti itu sebenarnya benar. Biaya politik di Indonesia itu terlalu mahal. Ih kabare, masih enak zamanku tuh. Slogannya. Kalau itu sih Kayak baligo-baligo yang ya memang medianya harus seperti itu mungkin ya. Tapi kan dengan mencetak baligo satu baligo misalkan 15.000 ya semeter per meter. kalau iya, Oh, lebih 150.000 mahal. atau 150.000 100.000 mahal aja. itu. Masangnya aja tuh saya pernah ngobrol sama temen gitu kan. Masangnya itu 200.000. Masangnya aja, Masang Bang. doang. itu biayanya ya. Cetaknya. Ya kan biaya cetak nih. Hmm. Biaya masang. Desain dulu dari desain, Oh, iya, Pak. biaya desain. Kalau dia nggak punya desainernya kan. Iya, desain sendiri pasti. Cetak. Terus biaya masangnya atau Iya. Personal masangnya. Paskanya emang nggak bayar. Penjagaan. Tolong jagain dong. Penjagaan itu Bayar bener. itu dengan orang-orang di sekitar situ. Betul. Biar nggak dicopot kan? Ya. Atau ada yang apa? Oh bayar itu mah. Bayar. Pengamanan setempat. Dijagain. Biar nggak ada yang iseng gitu nyoret, apa ngebelek gitu kan. Dijagain. Dan itu malah memunculkan konflik sebetulnya. Nah, Masyarakat itu. yang kayak gitu tuh Tadi pagi, baru tadi pagi. Saya keluar gang di depan gang itu ada orang marah-marah tetangga saya gitu kan. Gara-gara rumahnya ditempelin stiker caleg gitu kan. Saya enaknya aja nempel-nempel gitu kan, Nggak boleh izin gitu kan. itu ruang private namanya. Iya, justru Nggak itu bisa, kan nggak boleh. media-media kampanye yang tadinya hemat dibikin seperti itu jadi cost-nya tinggi, tapi ternyata tidak semuanya menerima dengan cara itu gitu kan. Menurut kalian penakut nggak yang kayak gitu tuh? Pengecut nggak? Maksudnya? Kalau dia yang mau jadi sosok pemimpin ya hadir dong. Nih, misalnya di kecamatan kita nih atau di kelurahan RT kita ada berapa calon misalnya, kasih ruang dia di balai, suruh orasi dia kan, adu gagasan. Lu yang belum jadi pemimpin lu, kenalin diri lu ke masyarakat, apa yang ide gagasan lu gitu harusnya. Jangan besok-besok nyebar 1000 baliho, 100 baliho. Itu. Ini gak ada ini. Gue pengen tahu apa sih isi otaknya gitu kan kalau kata Rocky Gerung. Dia punya gagasan apa? Gitu. Iya benar. Disampaikan. Ini loh gue calon pemimpin kalian kalau yang mau milih gue ini loh visi-visi gue gagasan. Oh, belum lama juga, 2 bulan 3 bulan ke belakang jadi ada saya diundang sama pengurus wilayah di situ lah supaya datang ke acaranya, bilangnya acara silaturahmi. Pas datang saya ke situ kan udah rame aja gitu kan. Kebetulan saya suruh masuk ke dalam karena di luar ibu-ibu, anak-anak, terus anak muda juga. Akan kedatangan salah satu calon wali kota. Bakal calon berarti ya, bakal calon wali kota. Orangnya nggak bisa ngomong apa-apa kalau saya pandang pas dia datang ya. Pas dia datang terus kan dia dikasih ruang buat bicara ya. Termasuk tim sesnya juga dikasih ruang buat bicara. Saya rasa nggak ada yang bisa diambil dari Nah, begitu. gagasan dia gitu kan. Gitu. Tapi yang warga harapan cuman apa? Amplop. Akhirnya kan? Akhirnya amplop Pada dan akhirnya. saya juga dikasih. Tuh. Yang di dalam ruangan 100.000, yang di luar 50.000. Dilelehkan. Dilelehkan oleh itu. Jadi akhirnya Maksudnya ini ya. apa gitu kan? Jadi akhirnya apa sih? Si masyarakatnya datang berbondong-bondong bukan untuk mendengar gagasan. nyari gagasan yang baru atau ide baru gitu di Buat sebuah nungguin perubahan. Pembawa. Tapi hanya nungguin Pemimpin pembawa amplop. perubahan gitu kan. Bener nggak nanti benar-benar kesentuh, benar-benar perubahan itu kesentuh gitu. Atau setelah dia duduk nanti ya begitu lagi bermain aja di atas gitu kan. Nggak benar-benar menjalankan apa yang menjadi visi-misi dia. Selama saya di Bogor aja perasaan belum pernah ada reses dari anggota dewan gitu ke datang ke konstituennya gitu ya. konstituennya. Harusnya mereka kembali dengan Iya. dana reses itu kan, oh kalau tetangga kita kayaknya sering nih. mendengar keluhan Soalnya bagus di situnya. anggota dewan. Itu yang di depan Oh. tangga kita. Di kampung gue gitu. Oh kalau di kampung mah nggak tahu.
Kalau untuk Kan harusnya daerah sebenarnya kan sini ada mah. reses, ada dana, ada dana waktu resesnya. kan. Ada. Waktu reses tuh ada kan diatur. Biayanya juga di apa dikasih gitu. Tapi selama saya di Bogor, perasaan belum pernah ada dewan datang gitu kan ke kampung dengar keluhan setelah dia terpilih lah ya. Setelah dia terpilih datang ke kampung terus lihat situasi kampung sekarang atau dia mendengar keluhan, nggak ada. Tapi boleh aja yang nanya Bang Firman. Boleh. Heeh. Ke siapa? Ke semuanya. Oh ya, Kayak oke, tadi. oke. Ke Abang dulu. Kira-kira terus politik yang asik tuh yang kayak gimana sih sebetulnya? Politiknya asik. Yang Aduh. yang kita tuh nyaman gitu dengan perpolitikan gitu. Jadi kitanya nggak antipati terhadap politik, tapi kita aktif gitu. Ya, oke. Mama, makasih. Politik yang nyantai ya, asik gitu ya. Ya politik yang asik tentu dimulai dari pemimpinnya dong, sosok pemimpinnya, karakter pemimpinnya lah. Gitu harus dimulai oleh karakter pemimpinnya, pemimpin parpol ya terutama ya. Gitu loh. Dia sudah harus bisa masuk ke dalam semua jiwa rasa saat ini gitu. Bukan lagi kalau misalnya di parpol tertentu masih ada orang-orang lama yang kolot banget gitu ya. Dan dia monoton pandangan. Nah, harusnya itu diubah. Diubah dengan dikorelasikan dengan zaman sekarang ini gitu. Bagaimana supaya orang generasi-generasi penerus itu bisa akhirnya peduli, aware sama politik. Itu mau sedang abang bahas juga tuh ya. Politik yang bagaimana sih? Kita harus berpolitik nggak gitu? Kita harus ikut politik nggak gitu kan? Apa dengan yang itu joget-joget TikTok di depan kantor pemerintah? Ya itu, ya alasannya salah satu alasannya dia itu Menciptakan itu. refleks, dia bilang refleks sih, karena memang dulu zaman kakeknya begitu dia bilang kan, refleks aja. Nah, maksud abang dimulai dari pemimpinnya, di organisasi apapun ya, kayak di sini aja misalnya pemimpinnya asik, ya kan, bisa tidak hanya menyelami bahkan ke semuanya gitu kan, ke semua aspek gitu kan. Iklan. Gitu loh. Dan kita melihat ini ya, kita di karakternya, sosoknya gitu kan. Kalau dia bisa lihat pembawaannya bisa diterima di semua aspek, asik menurut abang sih. Tapi kalau dia monoton, kacamata kuda misalnya, dan ya boleh itu boleh menjadi salah satu ya misalnya kayak topik sampaikan tadi, tegas, boleh menjadi salah satu karakter kita. Apa-apa. Tapi gimana caranya merangkul, membawa semuanya gitu agar bisa ini bahwa ini penting, dan itu kalau bisa terpengaruhi kan gerbongnya jadi tambah banyak tuh. Gitu. Kalau enggak ya akan diisi oleh orang-orang yang memang bisa dia ini aja kecam, bisa dia tekan aja intervensi, itu aja yang bisa dikasih. Ntar lu gua kan akhirnya ngikutnya berdasarkan tadi itu. Soalnya kan ya ini mah kadang ada orang-orang yang kalau udah ngeliat apa sih poster caleg, nah apaan sih ini caleg gini doang. Antipati. Jadi antipati gitu terhadap kayak gitu-gitu. Nah, untuk menciptakan yang biar, wih apa sih nih? Keren nih mungkin ini. Coba yang ini, ini bagus nih. Jadi kan kayak Jadi kalau gue sih pandangannya politik itu kan cara sebetulnya. Politik itu cara Memang. Dan partai politik itu adalah wadahnya. Kendaraannya iya. Wadahnya. Jadi bagaimana cara mereka melakukan sesuatu? Ya, akhirnya itu kekuasaan sebetulnya. Betul. Politik itu akhirnya itu kekuasaan. Jadi bagaimanapun caranya harus berkuasa. Apapun masalahnya atau apapun rintangannya harus tetap berkuasa dengan wadah yang ada. Itu sebetulnya intinya. Kekuasaan. Tapi kayak politik-politik elegan tadi sebetulnya harusnya menjadi, ya kalau kita kan sebetulnya alhamdulillah punya pendidikan yang lumayan. Kita dikasih kesempatan ya. Ya dikasih kesempatan berpendidikan. Nah, harusnya teman-teman yang lebih dari kita itu bisa berpikiran atau bisa berpandangan juga hal yang sama untuk kebaikan ya. Karena kadang yang tadi antipati itu ya karena mereka jenuh sebetulnya. Ada kejenuhan sebetulnya di masyarakat itu. Ada kejenuhan berpolitik, ya caleg lagi, ya paling begini, paling begitu. Udah kebaca, walaupun
Iya, mereka mengeneralisir kan jadinya karena oknum-oknum tertentu gitu kan. Karena yang muncul di di media itu kan sebagian besar itu kan minus berpolitik, imbas dari minus berpolitik gitu kan. Politik-politik yang positifnya sebenarnya banyak gitu kan. Karena kan di agama juga sudah diajarkan juga gitu kan, harus berpolitik gitu. Ya, tentang kekuasaan atau berkuasa tadi yang seperti Sony sampaikan, bahwa sebenarnya kita sama nggak di luar ataupun di dalam Di luar maksud. politik, dalam politik, di luar politik, ikut ke parpol gitu. Oh, di dalam politik sama di luar politik. Sebenarnya sama menurut abang. Sama. Sebenarnya? Kalau kita benar-benar mau menyuarakan, membela hak-hak kehidupan berbangsa bernegara ya, itu turunannya banyak tuh, hak kehidupan berbangsa bernegara itu. Sama sebetulnya. Cuman bedanya kalau yang di dalam kita punya kendaraan aja, ya, punya kendaraan, punya suara, punya power kan melalui tadi itu kan, kendaraan politiknya dia bisa menyuarakan di dalam. Nah di luar juga sama sebenarnya, kalau kita mau benar-benar punya karya ya, punya daya juang yang tinggi, menyuarakan, membela hak-hak kehidupan berbangsa bernegara kan, itulah turunannya, sama turunannya ya, fasilitas publik segala macam, transportasi umum gitu kan, ekonomi, kesejahteraan, itu turunannya kan. Nah cuman yang orang-orang di luar ini, kalau dia nggak kuat kan, dia berjuang sendiri atau kelompok ya. Iya. Kalau dia nggak punya karya, dia nggak akan dilihat, nggak akan didengar. Kalau di dalam kan didengar kan, karena dia punya suara kan, punya kendaraan politik tadi kan, Karena dia bisa punya- lebih ini menyuarakannya gitu kan, sama aja sebetulnya. Gitu. Bedanya Muncul. yang satu parlemen jalanan, yang satu parlemen gedung. Itu aja sih. Di dalam dan di luar itu sama-sama punya karya. Ya tadi Abang singgung, akhirnya jadi sama gitu kan. Sebenarnya kalau kita lihat beberapa jauh mundur ke belakang, justru selektif kalau zaman dulu itu. Jadi orang yang benar-benar punya loyalitas ke partai politik, justru itulah yang mereka majukan karena kaderisasinya jelas. Kalau sekarang kan nggak perlu jadi kader terlalu lama, nggak usah tahu banget politik juga, nggak usah. Yang penting punya modal, punya sedikit gagasan, ada yang bisa dijual, selesai. Mau partai manapun pasti bisa sebetulnya. Nah, itulah. Kalau dulu mah nggak bisa, harus jadi kader dulu, step sampai mungkin dicalonkan atau Dicalonkan. Iya dicalonkan. Antri jadinya antriannya jelas. Dicalonkan. Kalau sekarang kan ya salip-salipan nggak Itu bisa yang ngantri. bikin sebetulnya jadi antipati politik tuh. Iya. Jadi malas, ngapain sih ikut politik juga? Ya. Yang lebih diunggulin pasti yang punya duit sekarang mah. Berarti gitu, yang lebih diunggulin pasti yang Yang, dekat sama yang berpotensi lah. yang dekat Karena dia sama akan berpotensi pemimpin. menarik suara kan, punya pengaruh. Nah, terus yang ke bawah-bawah juga misalkan yang bikin antipati juga. Misalkan ada orang udah berkuasa, entar jadi kayak dia mentang-mentang anggota dewan jadi sewenang-wenang kemana-mana. Jangan ini dong, gua kan anggota dewan. Ya itu tadi karena kekuasaan. Ujungnya itu politik itu muaranya di kekuasaan. Padahal dulunya dia minta suara pas sudah naik Ke rakyat. jadi Jadinya penindas rakyat.